Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat-nikmat lain yang tidak dapat kita hitung. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Para santri sekalian, yang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 19 dan ayat 20, Allah menjelaskan tentang manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kadang-kala ibadahnya tersebut tidak bernilai. Dan ada juga manusia yang beribadah kepada Allah tetapi ibadahnya bernilai. Maka hinauna dua buah macam model manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang saleh, tetapi amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia yang beramal saleh, tetapi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Maka si barangkasa yang ingin kepada akhirat, makna ingin daripada akhirat adalah man arada sawabal akhirah, orang yang ingin merempak pahala akhirat. Karena kadangkala ketika kita pubut sabah buat, ketika tanya pubut sabah amalan, tetapi hana ada rencana merempak pahala, kadar dikalan di urang manteng bahawa ka tak pubut, kadar mendapat penilaian daripada urang bahawa katanya na tak pubut. Maka hena kepegah li Allah Subhanahu wa ta'ala, si barangkasa yang ingin mendapatkan pahala akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, putra demanyan amala lil akhirati amalaha minal a'mali salihati khalisatan liwajhihi. Maka orang yang ingin merempak pahala akhirat adalah orang yang beramal dengan amal saleh. Kadangkala katanya ramai yang pubut amal saleh, tajak but amal saleh, tak semayang amal saleh, tak sedekah amal saleh, tak mengkauri amal saleh, bahkan ledak tat amal-amal saleh tersebut, tetapi gelom tentai amal salehnya yang gede pubut berupa pahala ba Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman kibandit amal saleh yang berupa pahala khalisatan liwajhihi kebaga. Orang yang benar-benar ikhlas dalam mengerjakan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat amalan gedanya baru amalannya merempak pahala. Semayang gedanya yang semayangnya baru merempak pahala. Puasa gedanya yang puasanya baru merempak pahala. Sedekah gedanya yang sedekahnya baru merempak pahala. Adalah benar khalisatan liwajihi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh orang, pakan drone semayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ate katanya pun memang hasratnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya di orang, kepua drone sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna lain adalah ikhlas.
Jadi nilai daripada suatu ibadah yang gede ibadah adalah ikhlas. Bekna rasa ria dalam hati, bekna rasa tekabu dalam hati, bekna rasa sum'ah di dalam hati. Kiban tema rasa ria dalam hati ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Menyedirimu tak semayang, salli fardal maghribi, kemudian tak terkebi, oleh tak kebi, tak baca doa iftitah, oleh tak baca doa iftitah, kemudian tak baca al-fatihah, oleh al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim, di rumah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bantaja masjid tungku droneimu mereo tungku god tu deng imu gidanyo menyairmu memadamenan menantu bang kendang imu Allahu akbar. Habis baca doa iftitah, lanjut dengan al-fatihah, habis dengan fatihah, tarik hal ataka ataupun sabihis. Irmo musiko dan ayatnya hana. Langganan irmo kul huwallahu ahad dengan inna a'tayna. Demam bersilakan tunggu imum drone. Susu laga atas setel ayat-ayat panjang. Maka tingkat laganya gelong lahir ikhlas katanya. Hinan na lahiria katanya. Pakon kita baca ayat yang panjang-panjang, sedangkan ayat tersebut bukan ayat yang maksur hinan, kan ayat yang getuntut sunat hinan. Punya ayat yang getuntut sunatnya hanaria. Nyukan ayat yang getuntut sunat. Bahkan pada salat tersebut dituntut untuk membaca ayat-ayat pendek. Tetapi tertarik itu dengan ayat-ayat yang panjang mudah gedanyo yudang imu. Nyan tingkat gedanyo golong na lahi ikhlas dalam ibadat. Karena ikhlas tersebut hana tak pandang tempat. Ikhlas tersebut hana tak pandang keso tadang. Ketika tak semayang irmuh nyan tak pakai ayat-ayat yang maksur. Tak semayang berjamaah pun nyan tak pakai ayat-ayat yang maksur. Baik punya irmuh 5 minit nyan dari wuduk sampai salim kali. Punya kenang dari imum 5 minit menda rakaat pertama. Nyan gelom lahir ikhlas di dalam beribadah. Maka ikhlas tersebut adalah betul-betul ketika kita beribadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah sebagai abdun. Hana unsur lain. Hamba adalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka lung ibadat. Lung siro hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk lung puasa, maka lung puasa. Lung siro hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk pubut kebaikan, maka lung pubut. Hana lil fulan, hana lil fulin, tetapi lillahi ta'ala. Nyan amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali kepada diri pribadi masing-masing. Ketika gedayo ibadah untuk siapakah? Apakah ibadah yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala? Atau ibadahnya memang gara-gara le gedayo na rencana hawa tak nak dua tengku imu? Ataupun dengan hawa-hawa pulain? Ataupun ngai pilih gedayo kekecil dan sebagainya. Maka ketika itu hana lahir ikhlas. Ibadah yang tidak ikhlas adalah ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kepegah man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Orang yang ingin pahala di akhirat, maka dia akan beribadah dengan ikhlas. Nah, catatan satu lagi, wa huwa mu'minun. Putra mukminun, orang yang beramal dengan amal akhirat, kemudian dia adalah masih mempunyai iman.
Sama dengan amalan yang gede puput apabila hana iman. Iman gede boleh jadi karla. Iman gede boleh jadi gede hana tateka keluar daripada Islam. Maka gepegah li'annahu la yuqbalul amalu bi ghairi iman. Amalan ibadat yang gede puput hanali iman di dalam hati gedanya. Gedanya kan li urung mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun urung lain dianggap gedanya urung mukmin, tetapi di dalam diri gedanya Allah gedepu yang bahwa gedanya hanali beriman, la yuqbalu amaluhu, hana geterima amalan tu. Dah teman urung-urung yang kagak iman, termasuk orang yang gadah iman adalah orang yang pahala adalah haram. Yang haram adalah halal. Adanya memang haram. Qat'i haram. Bukan ikhtilaf, qat'i. Tetapi baganya adanya halal. Adanya memang halal. Qat'i halal. Tetapi hibak orangnya anggap adanya yang haram. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal adalah bahagian daripada murtad. Bahagian yang gadah iman di dalam diri gedanya. Kemudian yang kedua yang dapat menghilangkan iman di dalam diri seorang adalah menyepelekan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunnahnya yang sangat ringan gede. Uman idron panjang tan uke ya. Ya panjang. Gebegah le Rasulullah sunat kau ke. Ilung yang sunat pak bermun punya sunat lah. Menyepelekan yang sunat. Panjang tak janggut nah. Hai janggutnya kan sunnah. Mbak janggut tak kai sunnah. Mikir punya pak sunnah. Menyepelekan sunnah. Kiban nak semayang sunat pula. Lah mau semayang sunat pula. Kan sunat menyepelekan sunnah. Maka ketika seseorang menyepelekan yang sunnah, nyan ditakutkan orang yang keluar daripada iman. Kadubit daripada iman, berapa banyak amalan kebaikan yang ia lakukan, la yuqbalu amaluhu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman kiban jarang ada depu imannya kagadah. Jabut. Jarang ada depu iman gadah jabut. Karena banyak hal yang gede yang hana ada depu, tetapi kata anggap adanya sepele, kata anggap adanya boleh, kata anggap adanya sesuatu yang biasa. Ulum ibu nan dengan nan yang lain. Ibu nan lah dengan nan yang nan yang nahi judi, padahal adanya judi, dibalik nan muno, dibalik nan mudi. Dihalalkanlah cara-cara tersebut. Nyan yang paling parah. Sidra orang yang puput dosa meyakini bahwa itu dosa, hana ada iman. Orang yang puput dosa menganggap bahwa dosa itu boleh-boleh saja, ditakutkan hilang iman. Maka ketika seseorang ingin pahala akhirat dan dia melakukan amal yang soleh secara ikhlas kepada Allah, wa huwa mu'minun, benar iman di dalam urang tersebut, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah orang-orang yang melakukan, orang-orang yang mencari dan menuntut pahala akhirat, dan mereka tidak melakukan amalan secara ria. Hana disemayang dengan ria, hana bersedekah dengan ria, hana bersedekah dengan lain-lain sebab daripada dunia. Wa kana sa'yuhum mashkura. Urung-urung yang adalah urung-urung amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ali katanya, apabila ingin amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejai kata puput sesuatu yang saleh, sejai kata puput sesuatu yang baik, maka ingin amalan tersebut, kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puput dengan ikhlas, yang kedua baik gadah-gadah iman di dalam diri gedanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan,
Kulla numiddu haula'i wa haula'i min ata'ir rabbik wa ma kana ata'u rabbik mahdura. Allah memberikan rezeki kepada gedanya dunia macam-macam. Apakah orang tersebut orang yang taat kepada Allah? Apakah orang tersebut orang yang bermaksiat kepada Allah? Allah gebi rezeki baik gedanya orang pelaku maksiat, baik gedanya orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang realita di dunia makin maksiat, makin le dosa, makin diperbuat atra haram, makin kaya. Karena Allah hana kebatas di dunianya. Hana sagai-sagai gebi rezeki kepada orang yang taat, kepada orang yang hana taat hana gebi. Allah Ta'ala hana kebatas gebi rezeki kepada orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diberi rezeki, tidak. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'ir rabbik. Allah akan gebi rezeki kepada orang siapa saja. Apakah dia orang yang taat atau dia pelaku maksiat? Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Rezeki yang Allah beri kepada orang-orang yang di dunia, maka Allah tidak akan menegah rezeki kepada siapapun, apakah dia orang yang mukmin atau dia orang yang tidak beriman, apakah dia pelaku kebaikan atau pelaku kemaksiatan. Gebi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jut kewaspada kedanyo, yang jut ke hati-hati kedanyo, yang jut ke barang iktibar bagi kedanyo, ketika kita makin jauh dengan Allah, ketika makin banyak maksiat yang kita lakukan, ketika tamita sesuatu dengan sesuatu yang haram, makin tamita makin berokai itu, makin maksiat, makin kaya. Ingat, itu adalah istidrat. Putra istidratnya guna ubah punya bahasa dia Aceh. Guna ubah. Guna bi sesuatu, guna perlah oleh Allah Taala. Guna bi sesuatu kepada orang yang ngatua kepada Allah Taala, guna tiaklah neraka. Itu adalah istidrat. Jadi hanya takun buat ibadat-ibadat nikah. Buat kami cara rezeki yang halal kah, mutan, mekaya kedan. Hanya takun. Maka ketika Allah Ta'ala gebi sehat kepada gedenya padahal gedenya pelaku maksiat, ketika Allah Ta'ala gebi rezeki gedenya padahal rezeki yang gedenya minta rezeki yang haram, ketika Allah Ta'ala gebi kekayaan, gebi kekuasaan kepada padahal gedenya pelaku maksiat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim kepada orang lain, ingat yang bahawa gedenya karuh dalam golongan istidrat. Sama lagi gedenya ilayang tabi benung kan kegalak ada. Tanuk rintak musika ngap putuh. Itulah istidrat. Gebi oleh Allah Taala ngat lalau gedenya. Kemudian watetruk masa kecok pulang oleh Allah. Watetruk masa gedenya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hana datang taubat. Tengah ladat dalam maksiat. Tengah ladat dalam perbuatan-perbuatan yang ingkar kepada Allah. Nyan yang cukup tatat dia tu. Baik banda fikir le gedanya makin gembira rezeki Allah, makin sayang Allah Taala belum tentu. Baik dah fikir le gedanya bantai sebuah jabatan kemudian lulus mendapat jabatan, mendapat kekuasaan gedanya orang yang disayang oleh Allah Taala belum tentu. Maka kembali kepada diri gedanya. Apabila kekayaan yang Allah beri kepada gedanya, apabila rezeki yang Allah beri kepada gedanya, apabila kekuasaan yang Allah beri kepada gedanya, dengan ridanya Allah, ridha Allah, ketika gedanya minta rezeki yang gedanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang gedanya minta jalan, kekuasaan yang gedanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi ketika itu Allah menitipkan satu amanah yang sangat berharga bagi gedanya. Tetapi apabila yang terbubutnya dengan cara yang salah, apabila yang terbubutnya dengan cara yang maksiat, maka ingatlah
na azab Allah. Na sesuatu yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari Yaumal Qadha. Ketika itu kita dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang kita buat. Hana musabah amalan pun yang lepas daripada hisab Allah. Suatu kebaikan yang dia buat kebaikan adalah miskal zarrah. Suatu keburukan yang keburukan dia buat miskal zarrah. Kadang-kadang kebaikan yang dia buatnya kedua hana dengar karena ubud tak taat kebaikan. Ada kala kemaksiatan yang dia buat maksiatnya hana kan tinggal di dia karena ubud tak taat maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Allah Ta'ala akan menghisap. Allah Ta'ala adalah Allah yang maha hakim. Allah tidak pernah menzalimi gedanya. Berapapun sedikit kebaikan yang gedanya buat akan Allah balas dengan pahala apabila catatannya ikhlas. Sesedikit apapun dosa yang gedanya lakukan pun akan gebi balasan dengan azab Allah. Walaupun kadang-kadang gedanya buat dengan tak anggap sepele. Karena itu bahwa Allah tidak membatasi rezeki kepada siapapun. Apakah dia orang yang taat kepada Allah atau dia orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ketika Allah gebi rezeki kepada gedanya, marilah senantiasa tamuhasabah drawat. Tak ingat buah yang gebi Allah Taala nyo kelungnya sebagai rasa kasih sayang, ataukah yang gebi kelungnya untuk guna azab belum satu saat. Sering-sering kita musahabah drawat. Ketika Allah Ta'ala gebi kesehatan kepada kita tak ingat apakah kesehatan yang kita binyo sebagai rasa kasih sayang Allah, atau kesehatan yang gebi kepada kita adalah satu saat untuk Allah gena azab kita. Ketika Allah kepegat kita dengan bentuk yang sempurna, na dua jaro, na ulai, na dua aki, badan yang sempurna. Tak ingat apakah Allah Ta'ala diciptakan ke dia dalam bentuk yang sempurnanya sebagai rasa kasih sayang Allah, atau satu saat dia akan gazab dengan kesempurnaan yang Allah berikan. Oleh karena itu ketika jasad gedanya, anggota-anggota gedanya melakukan sesuatu maksiat kepada Allah, keluarlah daripada maksiat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena udip gedanyo hana tatujan pajan mati. Udip gedanyo hana tatu etna umu gedanyo. Boleh jadi ajal sudah dekat tetapi gedanyo manteng tua. Gedanyo karap tawa kepada Allah Subhanahu wa taala, gedanyo manteng lale. Padahal tanda-tanda Allah Taala kalih gebi kepada gedanyo. Dari sehat gebi sakit, dari tiga gebi lumuh, dari hitam kebegat putih. Dari barakon tabut padi sabo empang jino mutikan empang haile, itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada gedanya bahwa panggilan untuk pulang sudah sangat-sangat dekat. Tetapi kadang-kala gedanya lale, kadang-kala gedanya lalu, bahkan gedanya menghalalkan segala cara demi ambisi nafsu gedanya untuk kaya, demi ambisi gedanya untuk mendapat jabatan, demi ambisi gedenya agar gedenya dianggap urung-urung yang terhormat di kalangan manusia. Oleh karena itu, dua buah ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat Al-Isra ayat 10 dan ayat 20 adalah menjadi iktibar bagi gedenya yang bahwa yang pertama, ketika kita beramal saleh, gedenya dak buat kebaikan, maka kebaikan tersebut baru nilai pahala dari sisi Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah dan gedanya mendengna iman di dalam hati itu. Yang kedua, ingat ketika Allah beri rezeki kepada gedanya, karena Allah tidak membatasi rezeki kepada orang baik-baik saja. Allah memberi rezeki kepada orang baik, Allah memberi rezeki kepada orang yang buruk, Allah memberi rezeki kepada orang yang beriman, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang tidak beriman. Tamulake ba Allah gedanya beruh dalam golongan orang yang beriman. Tamulake ba Allah Ta'ala gebi rezekinya gedanya beruh dalam golongan orang-orang yang ged. Maka mudah-mudahan mau'idah singkatnya dapat bermanfaat bagi gedanya mandu.